kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Maulana, pengusaha selalu dibilang adalah orang-orang yang selalu melihat peluang apapun keadaannya. Dan kalau melihat kondisi sekarang, seberapa optimis sebetulnya Anda dan teman-teman PHRI ya untuk melihat bahwa Indonesia bisa tumbuh di atas 5%. Industri Anda akan survive tahun ini? Ya tentu kita di sini pertama kan dapat angin segar ya. Jadi karena saya tadi menyampaikan bahwa masih ada kuartal 3 dan 4. Semoga di kuartal 3 dan 4 yang kita picture-nya di tahun-tahun sebelum itu sebenarnya di situ tumbuhnya nanti itu berharap akan ada memang terjadi pertumbuhan di sana. Nah, kedua adalah kalau kami di industri pariwisata itu sebenarnya pemerintah tidak hanya bicara anggaran kegiatan pemerintah sebenarnya. Karena industri ini perlu didukung dengan kegiatan-kegiatan MICE, International MICE. Ini juga menjadi penting karena kita udah punya banyak venue. Bali, Jakarta itu punya banyak venue yang nggak mungkin tertutup dengan kegiatan pemerintah. Tapi juga perlu ada event-event besar yang juga bisa menjadi, ya namanya pariwisata itu nggak bisa lupa dari brand, daripada promosi dari destinasinya itu menjadi penting. Nah yang ketiga adalah, tadi saya setuju dengan Pak Fit tadi ya, bahwa sekarang kalau pariwisata itu kan sebenarnya intinya mereka melakukan perjalanan kalau mereka punya uang, punya kemampuan, punya daya beli di situ. Nah ini pemerintah juga harus berpikir bagaimana orang bisa bekerja, orang punya daya beli, sehingga mereka pada saat libur-libur itu mereka melakukan pergerakan. Karena kita selalu mengandalkan pergerakan domestik untuk kita bicara Indonesia. Baik, terima kasih. Mas Fitra, seperti hotel itu yang ditunggu juga adalah bagaimana aturan detailnya, bagaimana menggunakan anggaran supaya nggak salah juga. Soal detail untuk mencapai pertumbuhan 5%, pemerintah benar-benar sudah punya dan tidak over optimis atau seperti apa? Kalau kita merujuk pada rencana APBN untuk tahun ini yang dibuat tahun 2024, sebenarnya kan targetnya 5,2%. Nah, cuma masalahnya kalau kita lihat ya, tekanan-tekanan global itu menghadirkan revisi-revisi ya, bagaimana IMF World Bank untuk global demand dari 3% menjadi 2,6%. Untuk kita Indonesia dari sebelumnya mereka bahkan punya forecast 5,1% menjadi 4,7%. Yang mana lokusnya itu adalah tekanan global. Nah makanya tekanan global itu perlu diantisipasi oleh ya shock absorber dari APBN untuk sebagai mekanisme counter siklus begitu ya. Dan ini yang kemudian coba dilakukan oleh pemerintah. Uangnya pasti akan ada tidak 3.621 triliun itu? Direncanakan 3.621 triliun. Defisitnya masih tetap 2,53 2,53% dari GDP, tidak berubah. Karena yang terjadi adalah ada realokasi anggaran tadi kan, Bung Leo ya. Jadi kenapa ada stimulus? Ya karena tadi anggaran yang tidak produktif difokuskan kepada tempat-tempat yang bisa menghasilkan keuntungan ekonomi begitu. Baik, terima kasih. Mas Fit, apa yang harus dilakukan benar-benar oleh pemerintah supaya kemudian 5% ini sampai? Kalau saya mungkin agak sedikit belok, saya nggak fokus kepada 5%-nya, tapi apakah pertumbuhan tersebut berkualitas atau enggak. Karena kalau seandainya pertumbuhan itu tinggi, tapi tidak setiap golongan masyarakat itu mendapatkan pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan itu nggak akan sustainable. Jadi yang saya tekankan tadi adalah ya pertumbuhan tapi yang lebih penting adalah kesempatan ya untuk mendapatkan pekerjaan. Karena dengan demikian mereka punya kemampuan untuk spending, dan yang paling penting salah satunya juga adalah menimbulkan kepercayaan dari agen ekonomi, yaitu konsumen sama produsen. Kalau konsumen itu yakin dengan kondisi ekonomi, mereka akan willing to spend. Ya, begitu juga dengan produsen, mereka akan willing to invest, uang akan berputar. Baik. So yakinkanlah. Baik, yakinkanlah itu yang harus dilakukan. Mas Fit Adrison, terima kasih. Mas Fitra Faisal, terima kasih. Dan Mas Maulana Yusran, terima kasih. Dan pemirsa, tidak berhenti pada tumbuh di atas 5%. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan yang tercipta berkualitas dan kesenjangan semakin mengecil. Demikianlah Top Ekonomi malam ini. Kita berjumpa kembali dalam Top Ekonomi Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir, selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.